Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Raja TV dimanapun berada, kali ini kita telah berkunjung langsung ke DPRK Kota Banda Aceh, khususnya di fraksi PAN. Dan sekarang kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Musriyadi SPD MPD. Masya Allah, telah diberikan kesempatan nih Pak untuk bisa ngobrol bersama nih Pak, untuk bisa berbagi kisah inspirasinya mungkin nih Pak, perjalanan karir politiknya juga nih Pak. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masya Allah baik, pemirsa Raja TV dimanapun berada. Mungkin kita akan mendengarkan sedikit penyampaian ataupun pengantar dari Bapak Musriyadi, atau yang lebih akrab kita panggil Bang Musriyadi, aja nih ya, biar lebih akrab lagi nih Bang. Masya Allah. Baik, mungkin Bang Musriyadi bisa sedikit bercerita nih Bang, sebenarnya perjalanan karir politik Bang Musriyadi sendiri seperti apa sih sehingga bisa tertarik dalam dunia politik gitu? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada Raja TV yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kita berdiskusi tentang seputaran politik dan juga interaksi kita terhadap proses perjalanan kita di DPRK Kota Banda Aceh. Baik. Dan mungkin sebagai awal tadi bahwa sebenarnya saya itu berkecimpung di dalam partai politik itu sejak tahun 98 sebenarnya. Sudah cukup lama Bang. Nah itu kan sebagai simpatisan saja sebenarnya dulu. Oh baik. Simpatisan, senang karena di awal reformasi kan semangatnya gitu ya. Reformasi semangatnya kan banyak tumbuh partai-partai politik. Betul. Salah satunya Partai Amanat Nasional yang mungkin digaungkan dengan reformasi dulunya. Baik. Nah, jadi saya dulu menjadi simpatisan sebelumnya mencoba mendengar menonton di televisi, juga melihat proses kampanye kawan-kawan kita untuk mendeklarasikan Partai Amanat Nasional dan sebagainya. Sehingga di saat beberapa tahun saya terpilihlah menjadi ketua desa atau ketua kampung Partai Amanat Nasional. Dan setelah itu menjadi ketua kecamatan di Kecamatan Legaring, dan juga pernah menjadi pengurus di kota DPD PAN Kota Banda Aceh. Dan sempat menjadi sekretaris partai, orang nomor 2 di partai. Wah, Masya Allah, luar biasa. Tidak lama, selama 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Dan juga pernah menjadi wakil ketua di PAN Aceh. Dan juga pernah menjadi ketua BM PAN, Barisan Muda PAN Kota Banda Aceh. Dan terakhir itu menjadi sekretaris BM PAN di Provinsi Aceh. Itu mungkin perjalanan politik saya. Saya pikir kalau bicara tentang sudah berapa periode terpilih menjadi DPR Kota Banda Aceh, saya pikir saya di saat tahun 98 sampai sekarang ini, mungkin di awal pertama-tama saya tidak menjadi caleg legislator, tapi pertama saya sudah ketiga kali menjadi calon legislator, dan alhamdulillah yang ketiga ini terpilih. Yang ketiganya terpilih. Jadi artinya bahwa ini kan butuh proses bahwa kita terus berikhtiar dan juga kita terus bertawakal, sehingga apa yang menjadi sebuah cita-cita kita, impian kita, dan alhamdulillah di 2019 kemarin kita terpilih di Dapil Kecamatan Siak Kaula dan Legaring, itu kursi pertama. Periode, maksudnya pencalonan periode ketiga. PAN adalah suara terbanyak di dapil saya. Dan kursinya kursi PAN itu adalah untuk saya sendiri. Masya Allah, luar biasa Bang. Artinya Bang Musriyadi juga sudah memiliki pengalaman dan proses yang cukup baik dalam kontestasi politik pada masa itu, karena sudah bergabung dari selesai, maksudnya pasca reformasi Bang ya, sudah tertarik melihat bahwa dunia politik ini menarik untuk kita ikuti Bang ya. Betul. Maksudnya kita jangan ketinggalan juga dengan isu-isu kekinian ya. Betul. Masya Allah, saya juga kagum nih Bang melihat sosok dari Bang Musriyadi. Dan saya ada juga membaca-baca nih Bang dari artikel dan opini di publik bahwa
Bang Musriyadi baru menyelesaikan pendidikan terakhir, Bang, maksudnya gelar doktor Ya, Masya Allah. alhamdulillah, kan juga itu butuh proses panjang itu. Butuh proses ya. Orang mungkin selesai S3 itu kan 4 tahun. 4 tahun. Saya sampai 8 tahun. 9 tahun lah. Iya. 9 tahun karena dari 2012 selesainya kemarin 2021. 2021. Kan 9 tahun. 9 tahun. Artinya proses itu kita lalui. Baik. Karena saya pikir tidak semua orang itu mampu menjalani Baik. pendidikan S3, saya pikir. Baik. Karena S3 itu perlu ketekunan kita, Iya, baik. interaksi kita, dan itu lebih penting saya pikir. Karena saya menganggap bahwa pendidikan ini kan menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kebutuhan, karena kalau saya lihatlah rekam jejak saya itu memang saya S2 juga 2. S2 juga ya. Jadi dua-dua di Unsia. Baik. Dan setelah S3 itu saya hijrah ke Universitas Negeri Medan, Iya. untuk menyelesaikan studi saya di program Paksarjana Manajemen Pendidikan. Baik. Tentunya kan timbul pertanyaan Ya. ke kita semua, kenapa orang pendidikan itu bisa terjun ke partai politik? Baik. Ya. Nah, ini kan juga sebuah tantangan kita, tantangan juga, dan juga menjadi sebuah referensi bahwa kalau semua orang itu mau berusaha, Ya. kalau orang semua itu mau melakukan sebuah perencanaan yang strategis, Ya. saya pikir semua impian kita akan tercapai. Baik. Jadi saya itu adalah belajar politik itu adalah belajar politik secara transaksional, melalui media saya sampaikan tadi. Saya sudah berkecimpung di hampir semua jenjang lembaga partai yang mulai dari kampus sampai dengan provinsi. Jadi Baik, disinilah pengalaman kita. Baik. Jadi pengalaman kita itu mampu kita integrasikan dengan potensi yang kita miliki. Jadi semua orang itu bisa berbeda, lebih di PAN. Ya. Di PAN ini akan menampung semua orang-orang muda. Baik. Jadi orang-orang muda itu diberikan peluang untuk berekspresi. Salah satunya kita dulu. Ya. Bahwa kenapa kita muda itu bisa kita berpolitik. Jadi kita berharap pada semua masyarakat, semua generasi muda, mari kita terus berpolitik. Jangan menganggap politik hal yang tabu. Baik. Karena politik ini akan membuka cakrawala kita itu di dalam berpartisipasi terhadap semua kebijakan. Baik, Pak. Artinya Bang Musriyadi latar belakang pendidikannya master pendidik, dan sekarang sudah menjadi anggota legislator di DPRK Kota Banda Aceh. Ini kan tentu tidak mudah untuk membangun agar balance gitu ya, antara pendidikan dan politik gitu. Nah, saya ingin bertanya juga nih, Bang, bagaimana sih bisa terbentuknya relasi antara pendidikan politik yang terbentuk dalam karakter Bang Musriyadi sendiri, dan juga bagaimana partisipasi politik pada saat itu, Bang, untuk membangun komitmen itu sendiri? Ya, sebenarnya kan seperti tadi bahwa yang masuk ke ranah politik itu kan beragam. Beragam, baik. Ada yang di pengusaha, Ya. ada dari mantan birokrat, ada mantan akademisi, ada juga mantan pengusaha-pengusaha lainnya. Sehingga saya pikir bahwa politik ini kan sebuah media sebenarnya. Partai politik semua sama. Mereka memiliki visi misi, memiliki memiliki background sendiri, juga memiliki ADART sendiri. Saya pikir siapa saja boleh masuk ke dalam partai politik. Sehingga saya pikir kenapa saya menjadi pilihan PAN, karena saya menganggap PAN itu terintegrasi dengan potensi yang saya miliki. Betul. Jadi untuk memberikan sebuah kepercayaan kepada masyarakat, tentunya ini kan menjadi sebuah track record kita. Track record kita adalah kita berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi semua elemen dan sebagainya. Sehingga elemen-elemen masyarakat inilah potensi besar kita untuk kita mampu mencari dukungan mereka. Dan saya pikir bahwa di saat saya latar belakangnya pendidikan, tentunya salah satunya yang kita berikan adalah isu-isu dapil kita, baik itu kesehatan, pendidikan, pembangunan dan sebagainya, agama dan sebagainya. Tentunya isu-isu itulah yang menjadi sebuah referensi kita di dalam mencoba mencari simpati daripada masyarakat itu sendiri. Dan alhamdulillah saya sebenarnya kalau sudah terpilih ini, saya di Komisi 1 itu bidangnya pemerintahan dan hukum. Baik. Nah, kan nggak balen tadi, kan? Karena kita belajar, karena kita mau berinteraksi dengan orang, kita perlu mau diskusi dengan orang, sehingga ini sudah menjadi kewajiban kita dimanapun kita diamanahkan oleh partai, kita harus siap. Walaupun background kita bukan di situ. Jadi artinya bahwa sampai kita juga 2 tahun ini kita sudah memberikan dampak positif, baik itu
fungsi penganggaran, fungsi legislasi dan juga fungsi pengawasan, kita lakukan itu dengan potensi kita miliki ini karena kita juga membaca dan sebagainya. Baik, membentuk sebuah keterampilan di bidang politik itu bagusnya memang membangun jejaring, Pak ya. Ya betul. Networking ya. Ya, dan juga kita harus kooperatif juga dengan teman-teman yang ada di PRK, Pak ya, sehingga kita bisa dapat pengalaman politik yang cukup baik juga, Pak ya. Betul. Baik, Masya Allah, ini juga sangat memberikan inspirasi nih bagi kita semua nih, Pak. Kenapa bisa terbentuknya relasi dari sosok seorang master pendidik dan bisa terjun langsung ke proses politik, maksudnya transaksi politik langsung gitu. Nah, tentu ini kan tidak mudah, Pak ya. Betul. Karena bagi saya sendiri sih, politik itu siapa saja bisa bergabung gitu. Artinya tidak melihat dari latar belakang apapun gitu. Betul. Bagaimana kita bisa membangun kesadaran politik itu, disitulah mungkin kita bisa tahu bagaimana politik itu yang sebenarnya, Pak ya. Betul. Kadang ada juga orang yang punya stigma nih, Pak, mungkin stigmanya keliru yang menganggap bahwa politik ini kejam gitu, Pak ya. Kejam dan juga banyak kepentingan. Betul. Sebenarnya ini orang-orang yang nggak sadar mungkin bagaimana kemudian karena politik kan itu. dalam politik ini kan juga memiliki sebuah regulasi aturan. Karena kita kok di partai politik ini kita memiliki sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, juga memiliki platform partai, kita juga memiliki sebuah aturan partai dan sebagainya. Itulah menjadi sebuah kitab kita dalam kita melakukan aktivitas politik. Tentunya kenapa sekarang orang menganggap bahwa pendidikan itu menjadi sebuah hal yang sinis? Karena itu kan tergantung karakteristik orang itu sendiri, saya pikir. Jadi orang dibentuk itu adalah berdasarkan karakteristik dia, performa dia dan sebagainya, sehingga dia mampu mengintegrasikan dengan daripada aturan-aturan yang ada di dalam sebuah partai politik. Saya pikir makin diberikan peluang banyak oleh partai politik pada anak muda, itu makin berubah stigma dan juga dinamika dan juga berpikirnya daripada masyarakat itu sendiri. Karena anak muda ini anak muda kreatif, saya pikir. Jadi semakin banyak anak muda berpolitik, maka akan mampu dia mewarnai semua kebijakan di dalam politik itu sendiri, saya pikir. Baik, Bang Musriyadi. Nah, pencapaian dari Bang Musriyadi ini juga sangat menginspirasi nih bagi saya, Bang. Memang betul-betul menginspirasi karena pernah juga saya baca-baca opini bahwa pernah menjadi tukang sol sepatu, Bang ya. Dan ini kan juga tidak terlepas dari perjuangan pada awal itu, Bang ya. Dan salah satunya sekarang sudah menjadi anggota parlemen. Ini luar biasa, Masya Allah kan. Semoga bisa berkah, Bang ya. Dan semoga ke depan bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat nih, Bang. Betul. Mungkin nih, Bang, pertanyaan terakhir nih dari Bang Musriyadi sendiri. Melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibangun dalam proses politik saat ini, apa sih yang paling diharapkan dari tanggung jawab saat ini, Bang, sebagai wakil rakyat gitu? Apa yang ingin dijalankan ke depan? Sebenarnya ada dua tugas pokok yang harus kita pahami di samping tiga fungsi kita tadi juga tadi. Bahwa saya pikir selama kami hampir 2 tahun 2009 ini, tepat 2 tahun. Jadi saya diamanahkan oleh partai di Komisi 1 bidang pemerintahan hukum itu. Ketiga fungsi legislatif itu sudah kita fungsikan. Salah satunya adalah fungsi legislasi. Jadi alhamdulillah mungkin selama kita 2 tahun ini kita sudah mampu. Legislasi itu menyusun peraturan daerah, perda, perwal dan sebagainya. Alhamdulillah kita hari ini sudah melahirkan 2 produk hukum kita. Yang pertama yaitu kanun pemerintahan mukim. Itu sudah terbengkalai. Terbengkalai hampir puluhan tahun, tidak dibahas dan juga tidak dibahas bersama dan juga tidak disahkan. Dan alhamdulillah selama kami duduk di situ hampir 2 tahun ini sudah selesai. Kanun itu mungkin. Dan itu memberikan dampak sangat luar biasa pada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melahirkan kanun pemilihan kecil serentak. Pemilihan kecil serentak itu juga merupakan amanah daripada undang-undang desa. Dan juga alhamdulillah kita sudah lahirkan, dan Banda Aceh November ke depan, 14 November itu sudah melakukan pemilihan kecil serentak. Itu kan mengurangi daripada efektivitas dan pembiayaan dan juga waktu itu sendiri. Dan saya pikir tidak terlepas juga daripada penganggaran, kita juga terlibat ya, walaupun di komisi, dan juga kita akan mengontrol semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya pro rakyat. Dan alhamdulillah kita sekarang dengan eksekutif dan legislatif sangat harmonis dalam mencoba mengawal proses kebijakan-kebijakan itu sendiri. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita mengawal konstituen kita, itu lebih penting. Karena mereka yang telah memberikan kesempatan kepada kita, mereka telah memberikan
wakil mereka ke kita, dan itu kita jaga. Baik. Kita jaga, kita harus mapping terhadap konstituen-konstituen kita ini tersebar di 19 kampung yang ada di Kecamatan Siakola dan Legari. Dan alhamdulillah kita terus komunikasi sama mereka. Terus komunikasi untuk mengawal itu sehingga mereka itu akan memberikan warna terhadap kita, terhadap pencapaian daripada mereka telah memilih kita dan telah memberikan meninggikan status sosial kita. Baik, Bang Musriyadi. Harapannya kalau melihat situasi yang saat ini cukup berat kita hadapi nih, Bang Musriyadi, di masa-masa sulit, masa pandemi ini, Bang ya. Tentu tidak mudah bagi orang-orang di sekitar beradaptasi dengan lingkungan ini, Bang ya. Apalagi dalam meningkatkan kebutuhan ekonominya nih, Bang Musriyadi. Mungkin harapannya ke depan, Bang, sebagai wakil rakyat untuk kita semua nih, Bang, untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Banda Aceh dan umumnya masyarakat Aceh. Dan semoga melalui perbincangan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apa sih harapannya, Bang? Sebenarnya yang pertama sekali kami terima kasih kepada Raja TV yang telah mencoba memberikan kesempatan kepada kami. Sebenarnya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini luar biasa memberikan dampak. Betul. Baik itu bidang pendidikan, bidang ekonomi. Dan juga pembangunan dan sebagainya. Tentunya ini musibah ini kan bukan kita saja di Banda Aceh, kita alami juga hampir di seluruh dunia. Belahan dunia juga mengalami pandemi seperti kita rasakan di Banda Aceh. Tentunya adalah kita sebagai wakil masyarakat, tentunya ini kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Betul. Bahwa sebenarnya pemerintah dan hal ini eksekutif terus berusaha dengan berbagai program agar semua daripada program-program dan juga visi misi pemerintah Kota Banda Aceh ini terus berjalan dan juga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dan alhamdulillah Banda Aceh ini juga menjadi sebuah barometernya Provinsi Aceh. Tentunya kan ini kan akan disorot oleh semua publik. Jadi hari ini pemerintah Kota Banda Aceh sudah terus berusaha untuk merealisasikan mimpi-mimpi dan programnya yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Dan juga kita sebagai legislator kita kawal semua dan kita akan menampung semua aspirasi masyarakat, dan itu akan kita sampaikan kepada pemerintah Kota Banda Aceh dan kita sebagai jembatan masyarakat itu sendiri. Baik, Masya Allah, Bang. Baik, pemirsa Raja TV dimanapun berada, mungkin perjumpaan kita kali ini sampai di sini, Bang Musriyadi ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan juga sebagai informasi publik. Inilah sosok dari seorang Dr. Musriyadi SPD MPD yang sekarang menjabat sebagai wakil rakyat di DPRK Kota Banda Aceh. Semoga terus amanah nih, Bang ya, dalam menjalani kebijakan-kebijakannya yang pro rakyat. Dan mungkin sedikit pesan dari saya nih, Bang Musriyadi, bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan itu, kita yang paling pertama itu harus berikhtiar seperti pendirian dan prinsip dari seorang Bang Musriyadi tadi, ikhtiar, dan selebihnya kita harus bertawakal kepada Allah. Nah, dua prinsip ini yang harus kita tanamkan nih, Bang ya, dalam diri kita, bahwa kita lihat dari sosok Bang Musriyadi bisa sampai pada titik ini, yang dulunya sebagai sol sepatu dan sekarang sudah menjadi wakil rakyat yang sedang menjalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh, Masya Allah. Dan juga sekarang sudah mendapatkan gelar doktor ini, Masya Allah, bisa menjadi role model kita nih juga nih bagi pemirsa Raja TV dimanapun berada. Dan sukses terus nih, Bang, ke depan, Bang ya, sehat-sehat selalu, dan semoga bisa melahirkan program-program kebijakan-kebijakan yang membangun tengah-tengah masyarakat saat ini. Masya Allah. Terima kasih, Bang, atas waktunya, dan semoga sehat selalu dan bisa kita berjumpa lagi nih, Bang, ke depan. Baik, pemirsa Raja TV dimanapun berada, saya selaku host dan juga narasumber yang telah berhadir, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.